Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi permasalahan peserta didik tidur saat KBM atau kegiatan belajar mengajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idrus dari SMA Negeri 1 Surabaya. Permasalahan yang saya hadapi, peserta didik tidur saat kegiatan belajar mengajar. Nanti kita urai masalah peserta didik ini. Kita lihat yang pertama ini akar masalah, yang kedua alternatif solusinya bagaimana, lalu hasil pemecahan masalah dan sumber rujukan. Oke, kita yang pertama dulu, akar masalah peserta didik yang tidur saat kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, begadang. Begadang ini biasanya peserta didik umumnya ya, mereka menggunakan handphone saat tidur malam atau menggunakan handphonenya ini hingga larut. Karena sebenarnya mereka untuk usia 15 sampai 18 tahun setidaknya harus mendapatkan tidur 8 sampai 10 jam tidur setiap harinya. Jika kebutuhan akan istirahat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak heran jika pada akhirnya peserta didik mudah sekali mengantuk saat belajar di kelas. Yang kedua, menu sarapan yang tidak tepat. Nah, ini juga salah satu akar masalah. Jadi, menu sarapan yang dikonsumsi peserta didik sebelum belajar tidak tepat. Sering dijumpai orang tua memberikan menu sarapan yang dianggap praktis, seperti makanan instan atau frozen food, karena mudah membuatnya dan hemat waktu. Padahal asupan makanan tersebut merupakan biang keladi peserta didik mengantuk di kelas. Yang ketiga, terlalu banyak makan. Nah, tidur di kelas ternyata bukan hanya karena menu sarapan yang tidak seimbang kandungan gizinya. Ternyata jumlah makanan yang dikonsumsi peserta didik juga dapat menyebabkan peserta didik mengalami rasa kantuk yang luar biasa di kelas. Yang keempat, kurang gerak. Aktivitas belajarnya membuat peserta didik hanya duduk dan mendengarkan guru ceramah di kelas. Juga menjadi salah satu penyebab peserta didik merasa mengantuk. Lalu yang kelima, kegiatan belajar yang tidak menarik. Ketika peserta didik mengantuk di kelas, guru harus melihat kembali bagaimana menyelenggarakan pelajaran di kelas. Guru yang mengajar dengan cara membosankan dan tidak melibatkan peserta didik, maka akan membuat peserta didik merasa lesu, tidak semangat belajar, dan ujung-ujungnya akan mudah terlelap di kelas. Oke, dari 5 permasalahan ini atau akar permasalahan dari peserta didik yang tidur saat kegiatan belajar mengajar, kita berikan alternatif solusinya. Yang pertama, ingatkan siswa untuk tidur cukup. Nah, karena dia tadi butuh tidur sekitar 8 sampai 12 jam, usahakan tidak lagi begadang menggunakan handphonenya hingga larut. Efeknya istirahat mereka ini menjadi berkurang. Karena masih kurang ketika pembelajaran di kelas, mereka masih membutuhkan tidur. Oke, jika ada hal lain yang membuat peserta didik kurang tidur, hal tersebut dapat kita diskusikan dengan orang tua dan bekerja sama mengatasi masalah tersebut bersama-sama. Yang kedua, cuci muka. Lebih baik lagi berwudu. Minta peserta didik yang terlihat mengantuk untuk mencuci muka. Nah, atau berwudu. Air dingin yang dibasuhkan ke wajah peserta didik dapat merangsang terbukanya pori-pori. Hal ini akan membuat peserta didik merasa lebih segar dan siap untuk menerima pelajaran kembali. Yang ketiga, menggerakkan badan.
Nah, ajak peserta didik untuk menggerakkan badan, misalnya berdiri dan melakukan peregangan ringan, atau senam dengan diiringi lagu yang ceria. Atau kita bisa juga membuat ice breaking ya, agar mereka lebih konsentrasi dan tidak mudah mengantuk. Nah, hal ini sangat bermanfaat dan membuat peserta didik yang tadinya mengantuk kembali terjaga. Yang keempat, makan secukupnya. Nah, kita berikan pemahaman terhadap peserta didik bahwa terlalu banyak makan tidak baik untuk tubuh. Ajarkan mereka untuk mengkonsumsi sarapan secukupnya. Oke, yang kelima, memilih menu sarapan seimbang. Berikan pengertian yang baik untuk memberikan menu sarapan yang seimbang kandungan gizinya. Memberikan menu sarapan yang terlalu banyak mengandung karbohidrat dan gula akan merangsang peserta didik mudah mengantuk di kelas. Yang keenam, perbanyak makan sayur dan buah. Nah, kita anjurkan juga kepada peserta didik dan juga orang tua untuk membawa bekal ke sekolah makanan yang mengandung lebih banyak protein dan juga vitamin daripada makanan berat lainnya. Nah, misalnya makanan berat ini roti tawar dengan olesan mentega dan taburan coklat atau meses yang banyak, atau mie goreng dan nasi. Nah, kita anjurkan peserta didik untuk memperbanyak makan sayur berkuah atau buah. Oke, yang ketujuh, mengatur kapan menyantap bekal di sekolah. Terkadang peserta didik ini sudah menyantap makanan yang cukup saat sarapan. Pada jam istirahat pertama, hendaknya peserta didik tidak memakan makanan berat lagi. Kenapa? Karena lambungnya masih terisi dan membutuhkan asupan lainnya. Ingatkan peserta didik untuk menunda makan makanan berat jika belum merasa terlalu lapar. Misalnya menunda makan makanan berat pada jam istirahat kedua atau saat makan siang. Oke, yang ke-8, berikan energizer. Nah, salah satu ini guru dapat menyisipkan kegiatan-kegiatan energizer yang dapat mengembalikan konsentrasi peserta didik dan pastinya menghilangkan kantuk mereka. Contohnya kegiatan energizer ini menyanyi, membuat atau kita bermain games-games ringan yang menggugah perhatian dan sebagainya. Yang ke-9, libatkan siswa atau peserta didik kita. Peserta didik yang mengantuk karena bosan perlu dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas yang diberikan di kelas. Minta peserta didik untuk aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Misalnya, dengan melemparkan pertanyaan, memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya, membuat grup diskusi, dan lain sebagainya. Intinya dalam pembelajaran kita libatkan siswa atau peserta didik ini dalam pembelajaran. Yang ke-10, merancang kegiatan belajar yang kreatif dan menyenangkan. Kreativitas ya yang kita buat di dalam kegiatan belajar mengajar ini membuat peserta didik tertarik dengan pelajaran yang kita ajarkan. Jadi kita rancang kegiatan pelajaran yang kreatif dan menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Hasil pemecahan masalahnya, mudah-mudahan dengan berbagai alternatif atau solusi dari cara-cara mengatasi permasalahan peserta didik yang mengantuk di kelas ini diharapkan berkurangnya peserta didik yang tidur di dalam kelas. Lalu terjadi juga konsentrasi meningkat saat mengikuti pelajaran. Dan mereka juga menjadi aktif mengikuti pelajaran. Tentu ini menjadi harapan kita semua. Dan solusi-solusi tadi
perlu terus diberikan, perlu terus dijalankan hingga masalah ini terpecahkan. Oke, ini sumber rujukannya dari akupintar.id dan panduanmengajar.com. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.